Pertama saya terkejut ya, sekitar 1 mingguan yang lalu tiba-tiba terkejut lihat Instagram, tiba-tiba ada yang bilang Bang Hotman cari saya. Bang Hotman banyak banget yang nge-tagin saya terkejut banget karena biasanya kalau Bang Hotman cari nggak di Instagram, biasanya di WA saya atau teleponan dengan saya biasanya. Tapi ternyata cari di Instagram ternyata kasih somasi, dan itu terkejut banget saya karena kan saya cukup kenal dekat dengan Bang Hotman, banyak banget ketemu. Kaget saya, nggak ada aba-aba, nggak ada apa-apa, tiba-tiba somasi ke saya langsung minta tim saya untuk cari tahu apa masalahnya. Ternyata ada seorang selebgram yang memberikan penghinaan mungkin ya kepada Bang Hotman. Saya sampai suruh cari sampai ke manajemen apakah memang kita ada endorsement, atau ternyata itu bukan BA kita. Jadi Kenzi Milin itu bukan saudara kita, dan kita juga tidak memang kita ada mengendorse dia Bang, seperti yang saya jelaskan kemarin, tapi kita tidak, pada waktu dia live kemarin itu bukan bagian dari promosi kita. Jadi saya tidak mengendorse dia melakukan live secara sendirinya, tidak dibayar. Dan kebetulan mungkin dari satu sesi live yang panjang itu, kebetulan ada sesi tanya jawab, dan menjawab pada waktu itu ngomongin Bang Hotman Paris pada waktu pakai skincare. Saya kaget banget pada waktu itu. Saya coba menjelaskan dengan Bang Hotman, saya coba chat beliau, nggak dibales, nggak dibaca, nggak gimana. Saya coba telepon juga, nggak diangkat juga. Saya coba tenangkan diri dulu, ya udahlah, saya cooling down dulu saja. Saya pikir cooling down dulu aja. Ternyata setelah berapa hari saya chat, saya telepon juga Bang Hotmannya masih nggak balas dan nggak angkat. Akhirnya saya putuskan, karena kan komunikasinya putus di sini ya, saya nggak bisa jelaskan apa yang terjadi dengan Bang Hotman. Akhirnya ya sudahlah, saya buat video permintaan maaf seperti apa yang Bang Hotman harapkan. Jadi dari perusahaan murni Bang, tidak ada keinginan untuk menjelek-jelekan Abang, apalagi Abang teman saya. Kita juga sudah ngobrol banyak dari Januari sampai sekarang. Kita mau ada rekan kerja, Abang juga mau masuk ke perusahaan saya, jadi banyak yang kita sudah ngomongin bersama. Ya Abang juga cukup tahu Athena Group itu apa. Ada skincare saya, Athena itu untuk menengah ke atas, Dr. Hen itu untuk menengah ke bawah. Abang juga sudah berapa kali kita komunikasi itu mau beli perusahaan nih. Saya juga tiba-tiba terkejut kok bisa jadi seperti ini, apalagi kita punya satu musuh yang sama. Tiba-tiba saya kaget kan bisa jadi seperti ini. Mungkin kalau video saya upload, Abangnya ada masuk, ada dengar. Dan puji Tuhan, video saya didengar oleh Bang Hotman. Kemarin secara pribadi saya sudah minta waktu ketemu dengan Bang Hotman. Siang sampai sore kita ngobrol panjang lebar kemarin. Dan puji Tuhan ada komunikasi yang baik antara saya dengan Bang Hotman. Makanya kita bisa duduk. Yang penting sih saya nggak mau ribut-ribut ya. Saya juga nggak pengen ada sampai ke hukum ya bagaimana-mana. Nah mungkin selanjutnya Bang Hotman mungkin cerita Bang. Ya oke, jadi sebenarnya saya bikin marah gara-gara ada cewek, dan ternyata ini cewek nanya mengatakan seolah-olah aku mau sama dia tapi dia nggak mau gitu loh. Sejak kapan aku ditolak cewek? Yang kedua dia bilang dia lebih cantik dari Aspri gua, ya kan? Ya Aspri gua kan cantik. Yang ketiga gue juga kaya kan, jadi gitu loh, ya lebih kaya dari si botak udah pasti lah. Ya. Terus saya nggak pernah kayak Ancol, ngaku-ngaku jubir presiden agar dapat tiket gratis. Botak. Oke, jadi itu sebenarnya saya baca dan siapa namanya? Kenzi ini apakah mau pansos atau mau menunjukkan memang sih gue yang aja oke bukan gitu loh. Tapi kan aku udah terbiasa dikelilingi cewek cantik seperti itu. Dibilang wah aku nggak mau sama kamu katanya kan. Gimana orang di Atlas ada sekarang ratusan cewek nunggu aku tiap hari kan. Oke, jadi itu yang saya marah banget ya. Dan yang saya bikin marah lagi, makanya saya kaitkan ke Dr. Charlie karena dia pegang skincare sambil ngomong itu di video. Saya karena kebetulan memang itu skincare Dr. Hen itu yang saya mau masuk, saya mau beli sahamnya. Itulah dulu awal pertemuan saya dengan Dr. Charlie. Kemudian diposting di IG sekitar awal tahun lalu. Itulah yang bikin si Rasman mengatakan aku merebut kliennya.
Itu awal perpecahannya. Dia mengatakan kau ribut klien saya katanya. Karena apa? Aku ketemu dia di kantor saya. Padahal kami lagi tawar menawar harga saham. Ya, waktu itu saya mau masuk dia. Tapi gara-gara itu lama tertunda. Ya, dan tiba-tiba ada lagi apa seperti ini apa? Ada lagi postingannya si adik kita ini seperti ini. Saya langsung saya udah nggak mau lagi terima telepon dari beliau ini, ya. Oke, dan tapi sebelum saya mengatakan bahwa masalah ini selesai, kita dengarkan dulu dong penyebab masalahnya kan dia. Coba ngomong dong. Coba silakan. Sebelumnya saya meminta maaf kepada Bang Hotman. Sebentar, biar direkam kau dari sana dulu. Ini asli gua, cantik kan? Coba. Kau dari sana, nanti adu cantik kalian. Kenzi suaranya kencang Ya. ya. Kedengaran nggak? Di mana kamu? Cantik. Nah, biar kedengaran coba. Nah, coba. Nah. Nah, kedengaran dari samping dong. Dari depan aja. Dari depan Ya, sini. ya, Nah, ya. sudah aman. Ya gimana? Kenapa kamu bergaya banget seolah-olah kamu paling cantik, seolah-olah aku pernah ngerayu kamu, seolah-olah aku naksir kamu. Gua kenal aja kamu kagak gitu loh. Coba dijawab sekarang. Lu jangan-jangan mirip si botak lu gak ya? Dokter madep sini dong. Ayo dong deh, kenapa kamu sok gaya, sok cantik, sok seksi mengatakan kamu itu nolak Hotman Paris? Ya, seolah-olah kamu nggak mau sama aku. Orang asli saya udah 70 semua cantik kok, ya. Nah, sekarang jawab dulu kenapa? Emang gue pernah WA lo? Gue pernah WA. Terakhir gue WA hanya sekali sesudah video itu gue cek itunya. Halo, saya bilang. Tapi malah gue tanya nomor dia dari dia. Gue nggak tahu siapa ini cewek. Coba jawab dulu. Saya akui kesalahan saya minta maaf kepada Bang Hotman karena saya sudah menjarak-jarakkan Bang Hotman, jangan memfitnah Bang Hotman. Lu pansus nggak sih waktu itu? Mau ngetop ya biar kan sudah ada cewek yang sukses sekarang gara-gara pansus sama gua sekarang yang udah shopping dulu dia udah tahun malah aja kemarin itu naik pamor dia ya. Memang semua orang yang bermasalah dengan aku pasti naik pansus. Mesti botak aja jadi naik pamor gara-gara gue, tapi akhirnya udah 9 laporan polisi. Pamornya naik rezeki itu. Nah, jadi ceritanya, kamu itu mau pansos sama aku atau enggak sih? Kamu besar daerah mana sih? Kalimantan. Kalimantan. Mau pamor anak ibu kota seperti aku, metropolitan. Jawab dong. Kok orang di video itu udah ngegaya bung. Kok sekarang jadi diam-diam? Kenapa sih? Ketemu orang takut. Nah, Takut disomasi kan? ya gue udah somasi sebenarnya. Saya mau laporin dia polisi tapi udah lah hal-hal begitu saya nggak terlalu lah. Oke lah, mungkin dia ingin mendapatkan rezeki ibu kota, ingin sukses, ingin dapat endorse, ingin dapat followernya naik. Ya tapi jangan bilang dong gua naksir sama lu. Ya bisa aja, mungkin aja gua naksir, tapi jangan ngomong-ngomong untuk kalaupun naksir aja berdua kita nanti. Saya tengahin dulu sedikit ya. Ya, gimana? Saya tengahin ya. Jadi Kenzi ini bukan ambasador kita, hanya endorsan di Dr. Head pada waktu itu. Dan jujur aja ya, Bang, saya minta maaf juga atas nama kalau misalnya saya sebagai manajemen nggak becus, nggak kompeten lah untuk mendidik endorsan saya minta maaf. Beliau ini masih kecil banget, Bang. Umur berapa sih lo? Hah? Mantap itu 18. Saya masih 18. Saya Lu juga mata lu kenapa sih? saya juga lihat dia dari awal tuh masih ngeyel, Bang. Mungkin dia masih nggak tahu. Saya di somasi Bang Hotman, saya tidur nggak nyenyak loh.
yang somasi pengacara nomor 1 di Indonesia. Dia masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa ngejulitin lagi. Ini kan artinya anak kecil yang nggak tahu apa-apa, Bang. Ya, mungkin dia yang penting Kenzi sudah sadar sekarang, sudah tahu. Ya, saya salah. Saya sangat salah. Nggak, coba jawab dulu. Kamu waktu itu motivasinya agar naik daun pansos atau apa? Itu aja dulu jawab. Makanya sampai sibuk-sibuk nama saya gitu. Karena kalau di media memang siapapun bermasalah dengan Hotman langsung viral. Itu sudah. Makanya banyak orang yang ya itulah, ada FBI atau FBI, apa itu namanya FBI, ada yang kalungnya sebesar kayak belalai gajah gitu. Ada yang botaknya kayak apa gitu loh ya. Ya, pada ingin gua pansos sama saya. Nah, sekarang kamu mau pansos nggak? Hah? Iya. Oh, Ya udah terserah lu deh, urus sendiri orang. Ya udah ngaku dia mau pansos, mau apa? Aku nggak tahu lah ya. Pokoknya yang penting abang sudah. Ya udah, aku sih maklum, oke. Dia masih umur 18 tahun, ingin mendapatkan rezeki ibu kota, itu bisa saya maklumin. Dan memang yang diucapkan itu belum terlalu kasar, kelihatan pansosnya. Ya, tapi oke lah kalau memang begitu ya terserah Richard deh gimana dia apain dia. Oke, yang Ya. penting pokoknya Kenzinya sudah merasa bersalah. Saya juga sudah sampaikan apa adanya. Saya balikin ke Bang Hotman sekarang. Ya. Kita kan kemarin ada banyak ngobrol nih Bang tentang perusahaan. Ya. Sekarang tuh Bang Hotman, kalau Bang Hotman tetap pengen tidak mau ada Kenzi lagi di salah satu perusahaan saya, ya saya nggak akan pakai jasa beliau lagi. Tapi kalau misalnya Bang Hotman bilang oh nggak ada masalah atau apa, kan clear, saya tetap Ya, pakai. itu terserah kamu asal bisa kau kontrol. Tapi memang saya tetap ingin memiliki perusahaan ini ya. Gua mau jadi konglomerat beneran ya. Oke, siap. Nggak mau lagi, nggak mau tanggung gitu loh. Nggak mau seperti itu tuh si botak tuh ya, datang ke Atlas pura-pura keliling depan restoran. Udah. Tapi nggak berani masuk ke kelas bisnya karena bednya langsung jutaan. Saya bujukin dia ini susah loh mau datang, sumpah. gimana dok ya ceritanya dok? Saya bujukin dia ini susah karena kan kalau saya ngerasa di tengah ya, saya ngerasa kayak sorry lah ya, saya ngerasa itu kayak ini sebenarnya impactnya nggak langsung ke saya, cuma karena ada perantara sayanya, jadinya saya itu mau nggak mau terlibat ya gitu punya. Lo nangis sekarang. Kemarin kau pakai apa? Branya kelihatan. Sekarang nangis. Tapi kemarin sih pasti banyak buaya darat yang goda dia. Begitu dia memang agak seksi sih. Dok, berapa Gini deh. Hari esok tentang kita nobody knows, oke? Jangan pesimis. Hari esok nggak ada yang tahu. Siapa tahu aku jadi suka sama kamu kan kita nggak tahu. Kan? Jadi dia seperti apa? Ya nggak tahu lah, lihat perkembangan dulu. Tapi kita nggak tahu hari esok karena begini. Cowok seperti aku yang sudah sangat pengalaman dikelilingi cewek, tidak langsung dia lagi bentuk fisik. Kadang-kadang chemistry itu sangat menentukan, ngerti kan? Ini lo nangis benaran apa sih lo? Habis dibilang, pertama dibilang gua naksir sama dia, dibilang asli gua jelek-jelek dibanding dia. Udah itu beranya menonjol banget. Itu bener gak sih itu? Hah? Apa? Enggak, biasa aja. Jadi gitu deh, kalau mau pansos, oke lah. Itu semua orang ingin pansos, cuma acaranya beda-beda. Semua orang ingin terkenal, itu adalah hak semua manusia, itu kodrat manusia. Dulu waktu saya masih pengacara belum terkenal, aku sogok wartawan agar masuk aku TV. Sekarang wartawan yang ngemis-ngemis agar aku masuk TV, benar nggak? Nah, jadi memang itu nggak apa-apa deh. Tapi lain kali bikinlah lebih elegan gitu loh, ya. Elegan kalau mau pansos, oke? Terserah Richard deh mau diapain. Salam Bang Hotman dulu lah, salam cium tangan Bang Hotman dulu. Ya, salam. Minta maaf. Gimana, udah minta maaf bang. Cium tangan bang. Masih kecil bang, maafin bang. Cium tangan bang. Tuh bang. Gimana bang, udah bang? Ya.
Jangan bang. Ada mania. Udah umur bang, bang. Udah bang, udah. Udah. Gimana bang? Maafin ya bang. Ya dimaafin. Berarti asli yang keberapa nih bang? Asli yang keberapa? 78 ya bang? Masih dipertimbangkan. Aku tuh ketemu ke Jakarta ya, mau ketemu dengan orang, ngebujukin dia somasi aja nggak tahu loh apa. Jadi ini masih anak kecil yang nggak tahu undang-undang ITE, nggak tahu apa-apa. Saya sampai ngejelasin dia berapa kali. Saya bilang oke. Dia tetap ngeyel dan saya bilang pandangan saya jangan sampai gara-gara yang kasus seperti ini punya Bang Hotman. Saya tahu, saya cukup kenal dengan dia tuh walaupun cuma sebentar, nggak lama-lama banget, tapi saya tahu dia ini kalau kesel, kalau cepat kita tangani itu bisa baik. Tapi kalau sudah lama kayak si botak, sedikit cari sampai dapat orang itu sifatnya Bang Hotman. Udah berapa orang ya kirim untuk minta damai? No way. Udah berapa orang? No way. Akan terus sampai ke pengadilan. Nanti Senin jadi periksa. Ya Senin ya. Kalian siap-siap di sana. Gak akan dilepas oleh Bang Hotman kalau dia sudah. Dan lihat IG gue itu, lihat Instagram gue itu, cara bikin orang ya pelan tapi serang sini, selalu semua terencana ya. Lihat kalau saya melawan seseorang, lihat cara saya di Instagram itu halus tapi efektif. Ya, halus tapi efektif. Ya, yang penting saya sudah dudukin sama-sama bang. Ya. Kita kemarin sudah ngobrol banyak. Abang juga sudah maafin Kenzi. Akhirnya damai, ini yang saya senang sih. Dan hari ini ada yang mau saya umumkan juga dengan media. Ini suatu kabar yang gembira. Saya ngerasa tuh kayak segala sesuatu tuh ada hikmahnya bang. Ya. Kayak walaupun saya kena somasi abang, saya berusaha diam supaya nggak melebar kemana-mana. Ada masalah, tapi ternyata semuanya ada hikmahnya. Dan kita ngobrol dari 6 bulan saya ngobrol, Bang Hotman mau beli perusahaan saya, sebagian lah, bukan beli semuanya ya, bagian dari perusahaan saya. Nggak dapat, ternyata kemarin kita ngobrol sampai 3 jam, ketemu titik temunya. Ya. Jadi hari ini boleh Jadi hari ini saya pengen mengumumkan dengan media juga semuanya, bahwa per hari ini juga disiapin tadi malam semuanya bang. Per hari ini saya umumkan bahwa Bang Hotman Paris Hutapea adalah salah satu dari pemegang saham Athena Group, dalam hal ini adalah Dr. Hans Skincare. Ya bang ya, ini saya serahkan ke abang. Tapi gua jangan bilang gratis dong, dikira orang gua gratis pansos lah. Mahal lah bang bayar ya. Itu lama perundingannya puluhan miliar. Yo, is my life. Dan salah dengan nanti di Bali. Is my life. Hei botak, di mana kau? Mau ngadu-ngadu sama Hotman, lu gak akan mampu bersaing sama aku botak. Heran, ya. Tuh, nih. Wah keren nih. Jadi Hotman sekarang resmi sebagai salah satu pemegang saham dari skincare Dr. Hen. Mana itunya? Contohnya mana Dr. Hen-nya? Ini produknya ya pak. Coba keluar. Oh ini dia nih. Jadi kalau orang beli apanya ini? Mana Dr. Hen-nya Ini tulisannya? minuman kolagen, ini hand pak. Oh Hen, oke. Oke ini? Ini Dr. Hen. Itunya mana? Produknya. Kalau beli itu lebih dari 2 menit pak. Ah ini dia nih skincare-nya nih. Ya. Aku pegang aja masih gemeteran. Harganya berapa itu? Intinya kayak gini ya, saya bilang ya. Jadi kemarin ngobrol dengan Bang Hotman nih. Udah hampir dari awal mulainya ribut sama Panjang si botak gitu. lah, makanya ini pembicaraan. Jadi benar-benar ini bukan pak apa? Kalau ada yang ngomong settingan kelewatan. Bukan Karena settingan. dari awal dengan si botak itu Ini sebenarnya penyebabnya. kasusnya. Ini penyebabnya. Jadi gini, saya cerita ulang lagi. Setelah dia memecat si botak, si Rasman mencabut surat kuasa sebagai pengacara, entah kenapa beberapa hari kemudian kami janjian di kantor untuk membicarakan harga mengenai kalau saya beli saham dia. Dan waktu itu belum ada kesepakatan, tapi kami posting. Saya posting di IG bahwa saya sudah ketemu, bahkan ada kata-katanya membicarakan harga saham. Sejak itulah si Rasman meraung-raung seolah-olah aku merebut dia.
Jadi ini bukan setting, memang sudah lama saya berunding mau beli sahamnya. Bukan Ya. S3 marketing ya, Dok? Kenapa? Bukan Bukan S3 S3 marketing. Ini terlalu panjang untuk S3 marketing. Terlalu panjang. Sudah sampai LP-LP-an sudah heboh-heboh Ya, kayak gini. enggak memang saya benar-benar dari dulu kan saya udah bilang saya mau beli saham dia gitu loh. Tapi ya baru belakangan ini akhirnya jadi. Bang, apa sih yang buat abang tertarik beli Ya, saham? beli saham. Dokter Kecantikan ini, Dokter Dok. Richard, apa yang buat abang tertarik? Kenapa nih? Pertama aku pengen kaya. Ya apa lagi dong? Dia pertama kali ketemu saya ya. Waktu duduk, tanyaannya apa? Berapa sih pendapatan lu katanya? Wah. Enggak, ya itu yang kedua. Yang kedua, reputasi dia dalam bidang skincare sudah sangat bagus sehingga sangat tepat saya untuk ikut diajak karena aku pun udah sering di endorse sama beberapa skincare. Anda tahu kan? Anda tahu dong yang sudah berapa semua bayar saya mahal itu, tapi saya pilih dia karena memang dia background dokter dan sebagainya. Ya itu. Jadi saya yakin kualitasnya. Bang, berarti nanti pembagian ini sahamnya gimana? Berapa persen, Dok? Ya, nanti rahasia dulu. Bang Hotel berapa persen sih? Berapa Yang persen jelas, kira-kira, Dok? yang jelas Bang Hotman pure bayar mahal Ya. untuk produk yang bagus ini. 2 Ya. digit M berapa? 10-an, Bang? 2 digit. Puluhan? Hmm. Puluhan? Dua digit katanya. Ya, pokoknya bukan ratusan juta lah bukan. Bang Hotman berbicara soal ini kan untuk nanam saham di skincare sendiri. Ya. Berapa penting sih skincarean buat Bang Hotman sebagai pengacara lawyer? Aku melihat bahwa perawatan wajah itu penting bagi semua orang dan merupakan bisnis yang sangat menggiurkan karena menyentuh masyarakat atas sampai bawah. Itu yang saya perhatikan. Dan artinya merupakan sumber bisnis yang sangat bagus prospeknya. Dan kebetulan karena saya sudah termasuk ya mungkin lebih selegram malah ya jadi sangat peranan saya pun jadi ikut membantu untuk mempromosikan gitu, cocok untuk bidang saya gitu loh. Ya gitu. Jadi Pasti pas banget. Apalagi kan Dokter Han ini kan franchise dan juga kita banyak mitra. Jadi Ya. kita pengen kasih tahu contoh orang sukses seperti Bang Hotman aja itu mau investasi ke sini. ya Artinya di perusahaan yang nggak masalah. Saya juga nggak sembarangan sih terima investor ya. Seumur hidup saya, begitu Abang Hotman tanya dengan saya, jual berapa? Jual harga pasar katanya. Dalam seumur hidup saya bikin perusahaan, nggak pernah dalam otak saya berpikir mau jual perusahaan saya. Demi Bang Hotman, saya sampai ngitung, panggil konsultan untuk ngitung berapa harga perusahaan saya. ya Negosiasinya ini alot banget sebenarnya. Nah, tapi saya juga terima kasih juga dengan Kenzi. Mungkin gara-gara masalah kayak gini punya ada hikmahnya juga untuk kita sama-sama. Kayaknya udah punya pacar belum? Udah punya pacar belum? Belum. Kayaknya sudah mulai berkurang. Jadi abang ke depan bisa bawa aspirasi abang, bisa Ya. bawa cewek-cewek cantik nanti abang bawa dari Atlas bisa bawa ke sini. Ismail. Apalagi pertanyaannya udah. Bang Berarti Hotman berarti Saya ada mudah-mudahan saya menjadi salah satu konglo skincare. Bang, Mau jadi kemainan dong. nggak apa-apa Bang. Gimana Bang? Akhirnya namanya makin Naik. up nih. Apalagi kemarin habis ulang tahun dengan ngundang artis papan atas di hotel berbintang. Ya itu pilihan, itu kan pilihan hidup orang. Dan dia terus-terusan WA saya, ngundang saya, tapi saya nggak mau. Apa Bang? Ya. Udah diundang ya? Ada pengacaranya pun undang saya, tapi biar saya bilang saya stick kepada hukumnya deh, itu aja. Saya tidak silau lagi melihat pesta persegituan, gue udah kaya gitu loh. Gue nggak mungkin lagi digoda gitu-gituan, oke? Jadi ya diundang saya nggak datang, memang karena saya lagi sibuk di Bali. Pas hari itu saya di Bali. Gitu. Bang, Kaget nggak tapi sih Bang? kata- Kaget nggak sih diundang sama Ikliman sendiri? Karena kan sempat hubungannya tidak baik ya Bang? Dari awal dia mulai berbalik arah, saya udah tahu bahwa cepat atau lambat dia akan kontak saya. Bahkan pengacaranya pun sering kontak saya, minta ketemuan. Pengacara minta ketemuan sering. Nah kemudian saya juga hubungan baik sama pengacaranya. Minta ketemuan sama Kim juga, saya bilang nggak usah deh. Dia bilang biarkan aja dulu hukumnya. Pokoknya si botak harus kena dulu gitu loh. Oh berarti proses yang Hukumnya jalan dulu. Oh. Ya, saya sih nggak ada dendam sama siapapun. Soal orang pansus atau apa itu biasa manusiawi.
Tapi karena waktu itu sudah kelewatan pelecehan, aku kan punya anak istri. Iya kan? Putri saya, bayangkan putri saya pengacara internasional di Singapura, kerja di kantor pengacara Inggris, sampai nanya, ini apaan sih Pak? Katanya. Ujung-ujungnya dia yang pelecehan. Ya makanya sampai putri itu yang bikin saya mulai bahkan ya kan sih itu ketua peradi aja gua kejar langsung waktu dia bilang gini, jangan menjadi pengacara, jangan mencari harta, katanya, Lamborghini, katanya, pamerkan wanita yang bukan istrinya. Itu pun saya diam, tapi karena anak mulai protes, gua gak bisa nih, ya. Kalau saya sih udah biasa dihujat orang karena memang itu bagian dari karirku. Tapi kalau sudah anak tersinggung, kamu tahu anak istriku selalu number one, pacar number two. Berarti itu salah satu abang akhirnya melaporkan Kim ke Mabes ya Bang, karena dorongan dari anak dan Iya. Jadi putri 3 anak saya, 3-tiganya lulus fakultas hukum dari Inggris. Putri saya sudah pengacara internasional di Singapura, kerja di kantor pengacara Inggris. Dia sih cukup moderat, ya. Tapi karena waktu itu sudah dianggap pelecehan seksual, dia WA saya, akhirnya udah deh, ini nggak bisa didiamkan lagi. Itu mulanya semuanya. Kalau hanya soal tuduhan-tuduhan itu sudah biasa. Itu bagian dari kehidupan selebriti. Tapi kalau udah menyinggung harga diri keluarga, ya, lu tahu nggak? Tadi malam saya nggak tidur. Lu tahu kenapa? Lu percaya nggak? Saya sengaja nggak tidur karena apa? Istri saya ulang tahun. Iya benar nih, asli saya benar kan? Nih, istri saya suruh dia bangunin saya jam 11.30 ya, saya bilang. Karena apa? Jam 12 aku pasang kue, aku nyalain lilin, aku bangunin semua pembantu, saya langsung bangunin istri saya. Happy birthday sayang, gitu loh. Itu terjadi tadi malam, ya. Jadi memang saya tetap kalau mau hidup tenang, istri dan keluarga harus jadi number one. Berpetualang boleh. Laki-laki tidak ada yang tidak berpetualang. Udah deh, lu juga jangan bunuh sama gue deh. berarti ini pertama kalinya ya Bang Hotman akhirnya dirimu memutuskan untuk melaporkan karena sudah membawa anak. Karena anak mulai tersinggung gitu loh. Apaan sih Pak? Kenapa Papa diam aja, katanya kan? Kalau misalnya dibilang saya pacaran sama sini-sini udah biasa bagi mereka itu. Bahwa dulu waktu gosip saya sama Meriam Belina tiap hari di TV, ya udahlah. Toh bapak saya juga pulang terus, katanya kan. Toh juga bapak yang baik, ya kan. Lu percaya nggak nih? Gue pernah liburan ke Bali sama Meriam. Ini cerita benaran ini. Hari Minggu, ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari Minggu, telepon keluar anak. Udah siap ke gereja belum? Mana supir? Ya. Begitu dibilang anak semua udah siap ke gereja, langsung mama mana gitu, kita langsung renang gitu. Itu maksud saya. Jadi laki-laki kalau mau hidup tenang, anak istri harus number one. Berpetualang itu manusiawi, nggak ada yang tidak berpetualang. Okay? Cuma ada batasnya. Bang Hotman. Jadi dari malam istri saya ulang tahun, aku sengaja nggak tidur, takut ketiduran. Yang beliin, kebetulan anak saya lagi di mana, yang beli kue saya, yang ingatin pasangan lilinnya saya, bahkan istri saya yang ini saya ingatin jam 11.30 bangunin saya. Dan memang jam 12 aku yang bawa lilinnya ke tempat tidur. Bayangkan coba, itu tidak dibuat-buat, itu alamiah, bukan mau cari sensasi, memang nggak ada yang nonton kok, nggak ada yang lihat kok. Dan kalian juga kalau nggak nanya nggak akan gue ceritain, tapi it's happened. Kasih kado apa Bang? Ya? Kasih kado apa Bang? Kadonya putri saya yang beli dari Singapura. Apa Bang? Apa Bang? Nggak tahu karena toh kredit card gue yang dipakai kok. Bang Hotman, terkait mantan aspri RA yang akhirnya speak up mendapatkan pelecehan seksual juga, Abang malah berbalik ke RA sebenarnya. Ya siapa tuh? Aslinya Asprinya Rasman. akhirnya. Oh dia juga curhat sama saya tuh cewek. Si Claudia. Apa itu Bang? Dia curhat sama saya, semua diceritain. Subuh-subuh kami teleponan. Makanya saya tahu posisi. Kau menyelamatkan aku. Itu dari dia tuh. Gini. Dari awal begitu dia bilang dia ada aspri dan ada cewek di sampingnya, tanya semua asisten saya udah bilang, ingat dia bakal bermasalah nanti. Saya udah predik dia ntar lagi akan ada masalah, akan ada skandal itu, saya bilang. Benar kejadian.
Saya udah bilang itu dari awal. Karena memang, you tahu lah. Kalau saya kan udah terbiasa, mau 100 pun wanita cantik di samping saya tergoda sih tergoda, tapi secara terkontrol gitu loh. Kalau dibilang saya tidak tergoda itu bohong, tapi terkontrol, proporsional, ya kan gitu. Komentarnya Bang, dengan apa yang pernah dituduhkan ke Abang, tapi ternyata akhirnya berbalik ke Rasman. Ya kan saya udah laporin, itu dugaan tindak pidana dan dia harus masuk. Harus sampai pengadilan nanti gue ikutin terus. Nggak akan gue berhenti. Ya. Itu gue monitor terus sampai hari apapun. Dia minta 3 minggu pun. Kemarin kan dia minta 3 minggu diundur. Aku tahu semua. Anak buah saya semua kontrol. Ikutin lah. Bang, untuk efek jerah apa memang sudah saatnya dia dihukum Bang? Atau gimana? Sudah saatnya dia dihukum. Sudah saatnya dia dihukum. Ya, dan yang paling fatal itu ijazah itu benar-benar. Mudah-mudahan proses hukumnya cepat berjalan. Dokter Richard gimana menanggapi akhirnya semua berbalik dengan Bang Rasman? Dulu kan diserang, sekarang dia diserang balik nih. Bukan saya pula yang serang balik. Kebenaran itu pasti akan menang sih. Dia juga ada bikin laporan polisi kok. Dia sudah laporan polisi dugaan pemalsuan ijazah. Dia juga LP di Mabes ya. Penipuan, Dugaan ya. pemalsuan ijazah. Tapi kalau menurut saya sudah terang beneran sih Bang. Ya. Soalnya kan ngaku pengacara BG, ngaku jubir Jokowi Ma'ruf, sama satu lagi ijazahnya. Ya. Jadi yang diterima di Mabes kemarin. Ya. Kebenaran itu akan menang sih perasaannya. Ya, cuma menurut saya kelewatan aja sih. Apa yang dituduhkan itu semuanya balik semuanya ke dia semuanya. Jadi bahkan saya nggak banyak ngomong apa-apa lagi. Yang lebih parah lagi masa dia bilang dia lebih ganteng dari aku. Ayo kita berdiri berdua. Kalau kamu lebih ganteng dari aku, gua salam kau 5 kali. Aduh. Sudah cukup puas nggak sih Dok dengan Rasma dia muka gua nih. Keren banget sih. gimana Dok? Udah cukup puas dengan banyaknya laporan yang menuju ke Rasman? Saya tinggal nunggu ending sih ini. Ini saya tunggu endingnya nih. Gimana Bang Hotman juga sudah puas dengan banyaknya Itu laporan bukan ke soal puas atau tidak. Orang harus dihajar sesuai dengan perbuatannya. Itu aja. Saya tidak ada kaitan dengan puas atau tidak. Dia diapain pun nggak ada untungnya bagi saya. Ya, nggak ada untungnya. Saya udah terbiasa berperkara udah 36 tahun. Ya, tapi karena perbuatan dia udah kelewatan. Kalau cuma hal-hal kecil nyindir apa itu nggak apa-apa. Kayak dia nih, ya, dibilang katanya gua naksir dia, ya oke. Itu masih oke lah. Tapi kalau dibilang gue pelecehan, gue langsung ngamuk gitu loh. Jadi saya dalam ada batasnya itu. Apalagi Bang Hotman sampai punya feeling gitu mungkin apa Bang? apa tuh? Bang sampai punya feeling Rasman punya aspek ini nanti suatu saat akan kejadian. Pengacara itu punya keahlian seperti psikolog. Karena apa? Kita tiap hari menginterview orang. Jadi saya sangat jago menganalisa watak orang. Karena apa? Karena saya tiap hari menginterview. Saya tahu klien saya bohong atau tidak. Karena itu terjadi terus menerus. Jadi ternyata kalau begitu watak orang begini ya gitu. Ya. Saya udah tahu sejarah dia sebelumnya si Rasman itu. Ya, saya udah tahu dia dengan kasus siapa dulu Bella Luna. Aku tahu ada beberapa lah. Jadi udah tahu ini. Jadi kalau ada wanita cantik di sampingnya, dia nih bakal ada berita nih. Saya udah bilang dari awal. Nih sumpah demi Tuhan. Saya ngomong, dia tuh nggak lama lagi bakal ada berita tentang dia sama aspeknya. Begitu saya dengar video itu, ketawa gue di rumah. Benar kan gue bilang? Kalau dia sempat telepon Abang, banyak curhat atau gimana Bang? Siapa? Kalau dia maksudnya mantan aslinya Rasman kan sempat telepon Abang. Iya, ngobrol aja. Aku juga telepon dia, karena aku kan dekat sama Dennis. Memberikan masukan juga nggak sih Bang harus? Iya, aku jujur aku yang mendorong dia. Jadi gimana pasalnya Pak? Oke, pasal sekian. Jujur nih Rasman nih, gue bilang sama lu nih. Sebelum lu dilapor polisi sama Claudia, Dennis itu tanya saya sampai pasal-pasalnya. Bahkan saya siapkan buat saya pengacara setiap waktu bisa bertanya. Makanya dia berani. Ya, nih biar lu tahu Rasmannya. Makanya itu saya punya otak.